Romo, suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-17. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paskalis Aditya Wardana, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra dan putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi Prenekaristi kita pada sore hari ini, yang pertama kita bersyukur bersama WKRI Santa Ana yang merayakan pesta pelindung mereka. Kiranya dengan perayaan syukur ini, WKRI Santa Ana senantiasa mampu menjadi berkat bagi siapa saja. Yang kedua, kita mohon kedamaian abadi bagi Yosef Irawan Wijaya dan Maria Marlena yang telah dipanggil Bapa 24 tahun yang lalu. Kiranya mereka semua boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah di dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat datang dalam Prenekaristi yang merupakan sumber dan puncak hidup kita. Pada minggu biasa yang ke-17 ini, melalui bacaan-bacaan suci gereja mengundang kita untuk kembali belajar bijaksana seperti Dia yang adalah Sang Bijaksana sendiri. Maka karena kita sadar bahwa seringkali kita jauh dari kebijaksanaan, di awal Prenekaristi ini kita hening sejenak, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan dikau, kami menyembah dikau, kami
marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku.
sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang.
Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat sore. Mengawali homili saya akan mempunyai kuis nih ya. Semoga malah Ibu WK yang bisa menjawab karena hari ini bersyukur ya. Kurang lebih ceritanya gini, didahului cerita. Ada seorang bos, katakan begitu, dia ini lagi membuka lowongan pekerjaan nih. Nah, bosnya ini punya kekurangan nih. Dia nggak punya daun telinga, jadi dua-duanya nggak ada dia punya. Nah, maka pertanyaan kepada pelamar pertama ketika masuk ruangan dia tanya, saudara, apa yang kamu lihat dari diri saya gitu kan? Karena itu yang paling kelihatan ya kan, saya tidak bermaksud menyinggung sebelumnya, saya tidak punya intensi apa-apanya bercerita, dia tanya. Dan pelamar pertama itu ya jujur aja, polos ya kan, maaf bapak nggak punya daun telinga gitu. Oh ya, terima kasih jawabannya, tapi dia nggak diterima. Datang pelamar kedua ditanya dengan rumusan yang sama, apa yang kamu lihat dari diri saya gitu kan. Dan yang kedua juga menjawab hal yang sama dengan yang pertama. Dan alhasil juga sama, tidak diterima. Nah, saudara-saudari terkasih, Anda adalah pelamar yang ketiga nih. Kira-kira apa jawaban Anda? Sudah 2 orang pelamar yang menjawab begitu, tidak diterima. Nah, apa jawaban yang bisa Anda berikan? Ada yang mau bantu saya? Ibu-ibu WK seperti yang saya katakan berkatnya lagi melimpah ya kan, baru bersyukur. Menyerah semua ya. Diam itu tanda apa ya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pelamar ketiga itu datang dan menjawab begini. Bapak pakai lensa mata gitu. Kontak lensa yang lensanya di dalam itu ya, apa namanya? Ya, soft lens gitu ya. Bapak pakai soft lens gitu. Dan dia diterima. Tahu mengapa jawaban itu membuat dia diterima? Bapak itu kan nggak mungkin kan pakai kacamata kayak bapak pemazmur itu. Iya kan? Lah dia kan nggak punya daun telinga. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, dari sebuah cerita ini kita juga bisa memilih. Maka tadi kan saya menawarkan kalau Anda itu pelamar ketiga jawabannya apa gitu kan. Dan seringkali kita juga sama seperti pelamar pertama dan kedua tadi yang menjawab dari hal kekurangan saja. Maka kiranya bacaan-bacaan pada minggu ke-17 ini mengingatkan kita bahwa sejatinya kita itu bisa memilih yang terbaik di antara berbagai tawaran yang mungkin tidak baik. Kita bisa memberi jawaban yang mungkin tidak selalu menyakitkan orang. Kita bisa memilih tindakan kita yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin salah. Maka saudara dan saudari terkasih, hal itu tampak jelas dengan bacaan pertama serta bacaan Injil yang kita dengarkan. Bagaimana Salomo meminta kebijaksanaan, nggak minta kekalahan musuhnya,
nggak minta kekayaan atau lain sebagainya, namun kebijaksanaan yang dia minta. Dan itu juga yang terjadi pada orang-orang yang mencari kerajaan surga. Mereka tahu bahwa kerajaan surga itu lebih dari segalanya. Maka mereka sanggup juga menjual, merelakan apa yang tidak berharga demi kerajaan surga itu. Karena mereka tahu. Maka saudara dan saudari terkasih, lalu bagaimana kita bisa menjadi orang bijaksana? Jawabannya adalah pada bacaan kedua, di mana Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu berkarya dalam segala sesuatu untuk melakukan hal-hal yang baik. Maksudnya apa? Dia akan membantu kita untuk bijaksana melalui pilihan-pilihan kita setiap kali. Jadi kita nggak seperti Salomo tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan minta bijaksana langsung jadi orang bijaksana, enggak. Kita tahu kisah Salomo itu yang paling bijaksana ketika ada 2 orang perempuan yang mengaku sama-sama punya anak, ya kan? Itu salah satunya, tapi pasti ada banyak kisah lain. Artinya semakin sering Anda itu belajar memilih tadi yang terbaik di antara berbagai pilihan, memilih kata-kata, tindakan, maka Anda menjadi orang yang semakin dekat pada kebijaksanaan. Tidak cukup Tuhan saya minta bijaksana, tapi Anda nggak pernah berlatih tiap hari membuat keputusan-keputusan. Misalnya tiap hari datang, mama minta teh, kurang manis, kurang asin atau sebagainya. Coba, ayo kita masak bareng. Itu kan lebih fair, lebih bijak. Nah, kalau Anda setiap hari punya opsi-opsi yang seperti itu, maka Anda dekatlah dengan kebijaksanaan itu. Maka saudara dan saudari untuk mengusahakan itu, maka Allah pun akan bekerja untuk membantu kita menjadi orang yang bijaksana. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Saudara dan saudari terkasih, sekarang kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perahu, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi gereja kita. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya,
Semoga namamu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami. Tinggallah bersama kami dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggul persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya,
supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Ia menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Tiap kali kami makan roti ini dan minum dari
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhusus jiwa-jiwa yang kami doakan pada Ekaristi sore hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Bapak Ibu, kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen kudus sebagai kenangan abadi akan sengsara Putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami, demi cintanya yang tak terperikan, berguna untuk keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Gereja 25 Juli 2026. Pertama, WKRI Paroki Hati Kudus berbagi. WKRI Paroki Hati Kudus berbagi untuk sesama dengan tema Bersama Kita Memberi Arti. Dengan semangat kemerdekaan, WKRI Paroki Hati Kudus mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan dengan sesama pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 11 sampai selesai di depan Gereja Hati Kudus. 2. Pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris dengan syarat sebagai berikut. Sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama, usia minimal 15 tahun dan maksimal 45 tahun, mampu membaca dengan artikulasi yang jelas dan baik, bertanggung jawab serta bersedia disiplin dalam mengikuti latihan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Felicia Catherine Fiorenza atau Ibu Atin. Laporan kolekte 19 Juli 2026. Kolekte pertama 29.461.100 rupiah. Kolekte kedua 15.273.000 rupiah. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih pula untuk kebersamaan kita pada Ekaristi sore hari ini, terkhusus untuk para pelayan liturgi, misdinar, pemazmur, lektris, prodiakon, petugas kur dan organis, serta segenap kita semua yang hadir pada sore hari ini. Profisiat juga untuk WKRI Santa Ana yang merayakan pesta Santa Pelindungnya, semakin menjadi berkat seperti yang diwartakan tadi. Sekarang kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian
orang-orang yang kita doakan serta segenap rencana baik kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, prenekaristi kita sudah selesai.
Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, mengapa pusat gereja Katolik ada di Vatikan dan mengapa tidak di Yerusalem atau Nazaret? Saudari-saudara yang terkasih, Paus tidak harus tinggal di Vatikan. Dalam sejarahnya, Bapak Suci pernah tinggal di Perancis selama hampir 100 tahun dan kemudian diboyong kembali ke Roma. Namun saat ini Bapak Suci adalah Uskup Roma, karena disitulah Santo Petrus menjalani bagian akhir dari hidupnya dan meninggal. Santo Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul, pemimpin tertinggi gereja, dan sebagai wakil Yesus Kristus. Karena itu, Keuskupan Kota Roma mempunyai peran yang sangat khusus.